Berikut adalah uraian mendalam mengenai makna hakikat ma'rifatullah dalam QS Al-An'am ayat 101 dengan pendekatan tasawuf falsafi seperti Ibnu Arabi, Tadabur Kalbu, dan Tazkiyatun Nafs. QS Al-An'am 101 Badiu Asamawati wa aler anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibatun wa khalaka kula syain wa huwa bikuli syai'an alim. Artinya, dialah pencipta badi langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu, dan dia mengetahui segala sesuatu. 1. Pendekatan tafsir sufistik isyari. Dalam kacamata tasawuf, ayat ini adalah pondasi tauhid, zat dan tauhid af'al keesaan, zat dan perbuatan. A. Makna al-badi sang maha pencipta, tanpa contoh. Kata bodi berbeda dengan khalik. Khalik adalah menciptakan, namun bodi adalah menciptakan sesuatu yang baru, yang sama sekali belum pernah ada contoh sebelumnya. Inovator, mutlak. Perspektif Ibnu Arabi. Alam semesta ini adalah tajali penampakan dari asma. Allah sebagai al-badi bermakna, dia menampakkan wujud dari ketiadaan. Mutlak Adam Med menjadi keberadaan, wujud. Bagi Ibnu Arabi, alam semesta bukanlah Tuhan, tetapi alam tidak bisa berdiri sendiri tanpa nafas ar-Rahman, wujud Tuhan yang menopangnya. B. Penafian anak dan istri transendensi mutlak. Tanzih, bagaimana dia mempunyai anak? Secara hakikat, memiliki anak atau pasangan bermakna adanya kebutuhan, iftikar untuk melestarikan, jenis atau mencari ketenangan. Dalam Ma'rif ini menegaskan bahwa Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya atau tidak butuh. Dalam pandangan tasawuf, ini menolak konsep hulul Tuhan menitis pada makhluk atau itihad penyatuan fisik. Hubungan Allah dan hamba adalah hubungan khalik pencipta dan makhluk, bukan hubungan biologis atau generatif. Allah Maha Suci dari segala bentuk keserupaan, laisa kamitslihi syai'un. 2. Pendekatan tadabur kalbu renungan hati. Bagaimana hati memandang ayat ini untuk mencapai ma'rifat? Memandang keindahan tanpa bentuk. Ketika hati menyadari Allah adalah badius samawati wal ard, seorang salik penempuh jalan spiritual, tidak lagi terpesona pada lukisan dunia, melainkan terbelalak kagum pada sang pelukis. Keindahan langit dan bumi hanyalah sepercik atsar jejak dari kinduhania yang tak terbatas. Kesadaran, kelemahan diri, menyadari bahwa Allah tidak beranak dan diperanakan, mengajarkan hati bahwa hanya Allah yang wujud hakiki. Kita manusia hanyalah wujud bayangan yang diadakan. Tanpa bodi, kita kembali kepada ketiadaan. Berikut adalah pendalaman makna ma'rifatullah dalam QS Al-An'am ayat 102 dengan pendekatan tasawuf, falsafah cinta ilahi ala Ibnu Arabi, perenungan hati, tadabur, penyucian jiwa, tazkiyah, dan simbolisme perjalanan spiritual al-haji menuju Allah. QS Al-An'am 102. Dalikumu Allahu Rabbukum la ila ijawa khaliku kuli syai'in fabuduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia Maha Pemelihara, wakil atas segala sesuatu. 1. Pendekatan tasawuf, falsafi perspektif Ibnu Arabi. Fokus. Dalikumu Allahu Rabbukum, itulah Allah, Tuhanmu. Dalam pandangan wahdatul syuhud, kesatuan penyaksian atau pandangan akbarian Ibnu Arabi, ayat ini adalah proklamasi tentang realitas mutlak. Isyarat kata tunjuk isim isyarah. Dalikum itulah, Allah menggunakan kata tunjuk itulah setelah menjelaskan sifat-sifatnya. Di ayat sebelumnya, bagi Ibnu Arabi, alam semesta ini adalah mazar tempat penampakan asma-asma Allah. Ketika seorang arif, orang yang makrifat, memandang alam semesta, ia tidak melihat alam sebagai entitas mandiri, melainkan ia menunjuk kepada Allah di balik tabir penciptaan itu. Makna, itulah yang nampak dalam keindahan ciptaan ini, adalah Rabbmu. Hakikat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Dia. Ini adalah penegasan tauhid zat,
tidak ada yang memiliki wujud hakiki, kecuali Dia, Huwa. Wujud makhluk adalah wujud majazi bayangan yang bergantung sepenuhnya pada cahaya wujudnya. Pendekatan tadabur kalbu renungan hati. Fokus, Khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Bagaimana hati menyerap ayat ini? Menghapus dualitas penciptaan, hati sering tertipu. Kita mengira kesedihan diciptakan oleh musuh, kebahagiaan diciptakan oleh uang, atau kesuksesan diciptakan oleh usaha. Ayat ini membantah itu semua. Tadabur. Wahai hati, sadarilah bahwa kulli syai'in segala sesuatu, baik itu hal yang kau sukai nikmat, maupun hal yang kau benci ujian, sumbernya satu, yaitu Allah. Jika sumbernya satu, maka tidak perlu lari dari ujian menuju nikmat, tapi larilah dari ujian menuju Sang Pencipta ujian. Di sanalah letak ketenangan. Lanjutan uraian mendalam mengenai makna hakikat ma'rifatullah dalam QS Al-An'am ayat 101 dengan pendekatan tasawuf falsafi seperti Ibnu Arabi, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs. Sri, pendekatan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Bagaimana ayat ini membersihkan jiwa dari kotoran syirik khafi tersembunyi? A. Membersihkan anak spiritual ego atau ananiyah. Manusia seringkali secara tidak sadar mengambil anak selain Allah. Apa maksudnya? Ibnu Arabi sering mengisyaratkan bahwa anak adalah hasil karya atau ego yang kita banggakan. Ketika kita merasa amal ibadah kita, ilmu kita, atau kesuksesan kita adalah milik kita atau hasil ciptaan kita, kita seolah menandingi sifat al-badi pencipta mutlak Allah. Tazkiyahnya, kita harus memfanakan fana rasa kepemilikan. Sadari, wa khalaqa kulla syai'in, dan Dia menciptakan segala sesuatu, termasuk gerek-gerik ibadah kita, desah nafas kita, dan lintasan hati kita. Semua adalah ciptaannya. B. Menghapus sebab akibat asbab di hati. Ayat ini menegaskan, Allah menciptakan segala sesuatu tanpa butuh pasangan sebab. Perantara, penyakit jiwa. Kita sering bergantung pada sebab kerja keras, obat, koneksi, obat jiwa. Yakini bahwa Allah adalah musabibul asbab, penyebab dari segala sebab. Obat tidak menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan lewat obat. Kerja tidak memberi rezeki, Allah memberi rezeki lewat kerja. Ini adalah tingkatan tawakal yang tinggi. 4. Intisari Ma'rifatullah ala Ibnu Arabi. Dalam ayat ini, dalam kitab-kitab tasawuf falsafi, pemahaman ayat ini membawa pada kesimpulan, wahdatul afal, keesaan perbuatan. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh, dan tidak ada satu atom pun yang bergerak di langit dan bumi, kecuali itu adalah fiil perbuatan Sang Badi. Hamba hanya tempat berlakunya takdir. Ilmu yang meliputi wa huwa bikulli syai'in alim. Pengetahuan Allah meliputi dizatnya sendiri dan ciptaannya. Ma'rifatullah tertinggi adalah ketika seorang hamba sadar bahwa pengetahuannya tentang Tuhan hanyalah secuil anugerah dari pengetahuan Tuhan tentang dirinya sendiri. Kesimpulan amalan laku batin untuk mengamalkan QS Al-An'am 101 ini dalam laku spiritual. Pandanglah alam sebagai cermin. Lihatlah langit dan bumi bukan sebagai benda mati, tapi sebagai cermin yang memantulkan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Nafikan diri. Setiap kali muncul rasa bangga, ini karyaku, ini anakku, ini ilmuku. Segera kembalikan pada ayat ini. Dia menciptakan segala sesuatu. Aku hanyalah fakir yang tidak memiliki apa-apa. Murnikan tauhid. Bersihkan hati dari ketergantungan kepada makhluk pasangan, anak, harta. Jadikan Allah satu-satunya sandaran al-wajib al-wujud. Berikut adalah pendalaman makna Ma'rifatullah dalam QS Al-An'am ayat 102 dengan pendekatan tasawuf, falsafah cinta ilahi ala Ibnu Arabi, perenungan hati, tadabur, penyucian jiwa, tazkiyah, dan simbolisme perjalanan spiritual al-haji menuju Allah. QS Al-An'am 102. Dalikumu Allahu Rabbukum la ilaha illa khaliqu kulli syai'in fabuduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu.
maka sembahlah Dia. Dan Dia Maha Pemelihara, wakil atas segala sesuatu. 1. Pendekatan tasawuf, falsafi perspektif Ibnu Arabi. Fokus. Dalikumu Allahu Rabbukum, itulah Allah, Tuhanmu. Dalam pandangan Wahdatul Syuhud, kesatuan penyaksian atau pandangan Akbarian Ibnu Arabi. Ayat ini adalah proklamasi tentang realitas mutlak. Isyarat kata tunjuk isim isyarah. Dalikum itulah, Allah menggunakan kata tunjuk itulah setelah menjelaskan sifat-sifatnya. Di ayat sebelumnya, bagi Ibnu Arabi, alam semesta ini adalah mazar tempat penampakan asma-asma Allah. Ketika seorang arif, orang yang makrifat, memandang alam semesta, ia tidak melihat alam sebagai entitas mandiri, melainkan ia menunjuk kepada Allah di balik tabir penciptaan itu. Makna, itulah yang nampak dalam keindahan ciptaan ini, adalah Rabb-mu. Hakikat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Dia. Ini adalah penegasan tauhid zat. Tidak ada yang memiliki wujud hakiki, kecuali Dia, Huwa. Wujud makhluk adalah wujud majazi, bayangan yang bergantung sepenuhnya pada cahaya wujudnya. Tu, pendekatan tadabur kalbu, renungan hati. Fokus, haliku kulisyain, pencipta segala sesuatu. Bagaimana hati menyerap ayat ini? Menghapus dualitas penciptaan, hati sering tertipu. Kita mengira kesedihan diciptakan oleh musuh, kebahagiaan diciptakan oleh uang, atau kesuksesan diciptakan oleh usaha. Ayat ini membantah itu semua. Tadabur. Wahai hati, sadarilah bahwa kulisyain segala sesuatu, baik itu hal yang kau sukai nikmat, maupun hal yang kau benci ujian, sumbernya satu, yaitu Allah. Jika sumbernya satu, maka tidak perlu lari dari ujian menuju nikmat, tapi larilah dari ujian menuju Sang Pencipta ujian. Di sanalah letak ketenangan. Lanjutan shot 102. Sri. Pendekatan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Fokus. Fabuduhu, maka sembahlah Dia. Dalam tazkiyatun nafs, ibadah di sini bukan sekadar gerakan fisik salat, melainkan ketundukan total. Penyucian dari syirik, kafir syirik tersembunyi. Nafsu ananiyah selalu ingin menjadi Tuhan kecil yang mengatur hidup. Kita marah jika rencana gagal, kita kecewa jika orang tidak menghargai. Itu tanda nafsu minta disembah. Makna fibuduhu, maka perhambakan dirimu padanya. Ini adalah perintah untuk mematikan ego. Menjadi hamba berarti tidak memiliki kehendak di atas kehendak tuannya. Laku tazkiyah. Ketika dipuji, katakan ini milikmu. Ketika dicaci, katakan ini didikanmu. Tidak ada ruang bagi nafs untuk mengambil bagian. 4. Makna hakikat al-wakil tawakal tingkat tinggi. Fokus. Wahwa, Allah, kuli, syayin, wakil, dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Kata wakil adalah puncak dari ma'rifatullah dalam ayat ini. Tingkatan tawakal Ibnu Arabi. Ibnu Arabi membagi tawakal menjadi tingkatan umum dan khusus. Tawakal umum menjadikan Allah sebagai wakil untuk mengurus kebutuhan duniawi, rezeki, jodoh. Tawakal khusus marifat menjadikan Allah sebagai wakil atas diri sendiri. Sang hamba menyerahkan dirinya sepenuhnya seperti mayat di tangan orang yang memandikan. Ia tidak lagi khawatir tentang masa depan, tidak gelisah tentang takdir, karena ia tahu sang wakil tidak akan pernah berkhianat. Ketenangan hakiki. Jiwa yang tenang, nafs mutmainah, lahir dari keyakinan bahwa Allah adalah wakil yang sempurna. Jika Allah yang mengurus hidupmu, apa yang kau takutkan? 5. Simbolisme al-hajj, perjalanan menuju al-haq. Menghubungkan ayat ini dengan konsep hajj, menuju atau mengunjungi secara batiniah. Iram jihwa, la ilah, ilahihiwa. Seorang salik memulai perjalanan dengan melepas pakaian kemewahan. Dunia sifat halikukuli. Syain yang mempesona mata untuk masuk ke dalam. Kesucian tauhid, la ilah, ijahyu. Ia menanggalkan atribut makhluk. Tawaf hati, fabuduhu. Pusat orbit hati hanyalah Allah. Hati berputar mengelilingi kehendaknya, bukan mengelilingi keinginan hawa nafsu. Wukuf marifat dalikumu, Allahu Rabbukum. Puncak haji
adalah wukuf berhenti, atau berdiam di Arafah padang pengenalan. Puncak ayat ini adalah wuknaya, hati yang berhenti mencari kesana, kemari, dan diam dalam penyaksian. Inilah Tuhanku, aku sudah sampai. Aku mengenalnya, makrifah. Kesimpulan pengamalan di zikir nafas. Untuk meresapi QS Alan M102 ini, tarik nafas. Rasakan haliku kulli syai'in. Segala energi, oksigen, dan kehidupan ini adalah siptonia yang masuk ke tubuhku. Tahan napas. Rasakan la ilaha illahua. Di dalam keheningan, tidak ada yang wujud kecuali Dia. Hembus nafas. Rasakan fabuduh. Aku kembalikan hidup ini untuk mengabdi padamu. Diam sejenak. Rasakan wahwa ala kulli syai'in wakil. Aku pasrahkan segala urusanku kepadanya, Sang Pemelihara terbaik.